Manusia harus tahu apa peran dan konsep yang dibuat oleh Yesus dari penciptaan, agar Anda bisa mencapai titik sinergi itu. Karena kalau Anda keluar dari konsep energi itu dan tidak paham fungsi Anda di bumi, Anda akan menderita, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena di dalam konsep hukum penciptaan itu dia selalu harus sinergi dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia di bumi ini kalau merancang sebuah kehidupan, keputusan apapun dia harus sinergi dengan hukum ilahi. Di sini dia. Nah, sedangkan hukum ilahi yang Anda putuskan itu banyak ilahi-ilahian karena tidak bersumber dari firman yang benar. Anda pikir firman di kitab suci itu semua benar yang dibuat oleh manusia itu? Ada nabi itu kan nggak bisa nulis, ingatannya juga nggak begitu sempurna, sehingga dia menyampaikan kepada sahabatnya tidak sesuai dengan aslinya. Maka Yesus terpaksa datang ini kalau enggak rusak ini manusia, kan begitu. Nah, kita menciptakan itu ada hukum pertama itu namanya hukum api. Yang kedua hukum air. Dan ada hukum angin. Jadi begitu api ditaruh di sini, nah agar api ini tidak besar, maka dia disiram. Mati kan? Nah, tapi ada hukum yang dibuat di bumi. Begitu api dimasukkan, kami beri angin. Tambah besar kan? Namanya dikipasi. Nah, itulah yang terjadi masalah di bumi yang Anda hadapi saat ini. Karena manusia itu diciptakan dari ketiga unsur ini dalam hidupnya. Anda seorang kepala atau manajer lah sebuah perusahaan. Di situ tuh kami memunculkan tiga konsep ini. Karena kalau tidak, Anda itu akan lari dari keputusan dan bisa merugikan diri Anda, bahkan merugikan orang lain. Maka namanya ada lembaga kontrol. Nah, kalau lembaga kontrol ini menjadi air, dia memberi solusi, padamlah si api. Tapi kalau dia sebagai lembaga kontrol punya tujuan lain, mengipasi, yang ada apa? Ya kebakaran hebat di bumi. Nah, maka Tuhan itu pengendali. Dia hadir di setiap lini kehidupan. Nah, disinilah kalau manusia bertentangan dengan ini, sudahlah. Mau kau hebatnya kayak mana, kaya raya, pangkatnya selangit, kau pasti berakhir dalam kenistaan hidup di bumi. Di semua manusia dari zaman ke zaman. Kamu tiap hari baca, belajar bagaimana bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Dan itu keputusan manusia, bukan. Itu ada dorongan energi dari roh. Mengapa mereka berani? Dan mereka sekarang, bangsa Amerika tidak malu mengatakan itu di publik. Kami habisin kamu. Kalau enggak, kamu enggak bertekuk lutut. Kenapa? Karena Jepang itu menghancurkan Asia Timur itu bukan main-main. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, penistaan di luar konsep ilahi. Lo harus bayar, lo gua hangusin. Itulah firman Yesus. Yesus cari api, kipas, pakai Roh Kudus, popot. Sekarang muncul apa? Di Amerika. Punahkan aja Palestina itu pakai bom nuklir, selesai. Apa itu pendapat pribadi? Itu pendapat Roh Kudus. Kamu mau kayak gitu? Punah. Jadi di kami ini ada roh penyelamatan, ada roh kasih, ada roh kebenaran. Tetapi pada saat tertentu, apabila seorang pemimpin side effect-nya mengorbankan religius, mengorbankan manusia banyak, kami tidak segan-segan mengakhiri hidup seorang presiden, mengakhiri hidup seorang menteri, bahkan seorang panglima sekalipun.
Itu kami lakukan di bumi. Karena dampaknya itu lebih besar daripada Anda sendiri yang masuk neraka selesai. Tidak menimbulkan korban. Itulah konsep-konsep Yesus. Dan Yesus datang ke dunia ini dari awal saya bilang, saya bukan cari jabatan. Bukan cari pangkat dan bukan cari uang. Saya masuk ke sebuah sistem, membuat sistem. Dan saya lakukan di sana saya sebagai korban. Sebagai korban saya sebenarnya bisa menjadi bukan korban. Tapi saya lakukan. Kenapa? Karena ada ribuan korban lain. Di wilayah itu, di negara itu. Misalnya dalam bentuk bantuan. Sekarang Anda lihat, Anda pikir sertifikasi guru pegawai negeri sipil di Indonesia itu benar. 30% penyelewengan. Di depan mata Anda, guru, dosen melakukan demonstrasi. Itu sebenarnya bibitnya dari Yesus itu awal. Tapi saya tidak melakukan demonstrasi. Kenapa? Karena saya tahu. Tanpa uang itu saya hidup dan saya sejahtera. Karena saya diberi tugas lain yang lebih besar dari konsep itu. Dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari konsep yang berbeda. Jadi itulah keilahian. Makanya Anda tidak akan pernah bisa mempelajari siapa Yesus. Nggak akan bisa sampai kau mati. Sampai kau meninggalkan dunia ini. Tidak akan bisa. Kenapa? Ya namanya juga pencipta, kreator. Tapi kami selalu mengatakan apabila kamu patuh taat setia, mengikuti firman yang kusampaikan kepadamu, aku akan menyelamatkan kamu di bumi dan selama-lamanya. Itu aja kamu pegang. Sebagai manusia di muka bumi ini dan untuk selama-lamanya. Yeshua Mashiach, amin.